kita susah dapat minyaknya, mahal. Masyarakat teriak, pengusaha teriak, pemerintah nggak dapat pajak teriak. Target saya 1 bulan, tapi saya yakin 2 minggu selesai ini. Yakin? Yakin saya. Kalau nggak kita tagih lagi nih 2 minggu kemudian. Nanti kita beli produksi lagi. Kenapa yang kemarin-kemarin itu sulit sekali? Ada masalahnya di mana? Mungkin belum gaulnya belum ngajar. Belum ngajar. 3 periode udah selesai nih ya, nggak ada perjuangan-perjuangan lagi ya. Kita butuh komitmen itu karena jangan-jangan nanti di ujung sana tiba-tiba, yuk kita sidang istimewa yuk, ternyata muncul lagi. Amandemen itu kalau mau terjadi zaman saya. Kalau mau terjadi, itu nggak terjadi. Jadi kalau sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, mati lah. Halo Detikers, Anda menyaksikan Blak-Blakan, saya Alvito Dinova Ginting. Hari ini kita akan berbincang tanpa basa-basi dan berpanjang-panjang untuk menceritakan siapa narasumber yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada saat ini. Kita akan berbincang dengan Menteri Perdagangan yang baru, Bapak Zulkifli Hasan. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah kita sehat ya. Pak Menteri ini menjabat berapa hari sudah menimbulkan keriuhan. Yang pertama soal keterkejutan Bapak ketika melakukan kunjungan ke pasar tradisional. Iya, harga-harga masih mahal sampai disindir sama Cak Imin itu. Kok menteri baru aktingnya pakai kaget gitu. Kan bagus kalau teman-teman bisa komentar itu artinya kan bagus ya. Iya. Tapi memang terkejut atau memang gini Vito, saya ini kan nggak pernah pikiran mau jadi menteri perdagangan, tidak pernah rencana menjadi menteri perdagangan, mengharap nggak pernah ya. Ya mungkin dulu memang setahun yang lalu kemungkinan katanya kita akan diberi UMKM gitu, terus atau perhubungan karena kurang Pak itu belum sehat, sekarang udah sehat beliaunya. Setahun nggak ada kabar ya sudah gitu, kita biasa saja. Ya. Nah terus terakhir tuh rame kan, tapi kita juga belum tahu gitu. Lah barulah malam terakhir itu dengar-dengar kita mau diberi ATR ya kan. Kita udah sini nih sudah dibahas. Oh, tadinya rencananya mau dikasih ke Bapak? Kami tahunya belum tahu ATR. ATR itu ya kita malam Rebo di sini kumpul. Udah kalau ATR itu nanti kalau HGU habis kita minta presiden bikin Kepres atau Perpres yang besar-besar harus ada 30-40% untuk rakyat kebun. Gitu. Terus sertifikasi harus dipercepat, kira gitulah. Tapi ternyata belakangan kemudian. Nah terus hari Rebonya itu jam 11:30 ternyata perdagangan. Jadi memang saya belum pernah ke pasar. Ya memang belum pernah saya, memang adanya begitu. Gitu. Ya. Jadi lihat di sana ibu-ibunya teriak semua. Komplain, saya pedagang komplain, semua pembeli gitu. Pembeli komplain, pedagang juga komplain. Jadi saya juga shock juga, kaget juga. Kalau dengar ceritanya Pak Menteri berarti sebenarnya posisi ada di sisi pemerintahan itu prosesnya panjang ya sampai pada akhirnya masuk ke dalam kabinet secara sah gitu ya. Kalau dibilang setahun yang lalu. Kan tahun yang lalu isunya. Makanya kita kalau sudah ngomong reshuffle lah, kita pokoknya kerja untuk pemerintah sudah. Kan kami juga nggak dapat juga waktu itu. Tapi ini lumayan juga ya, CV-nya Bang Zulhas nih panjang ya, mulai dari menteri yang ngurusin hutan, kemudian ngurusin parlemen, sekarang ngurusin perdagangan. Gitu. Luar biasa juga gitu. Tapi takdir Vito, saya itu tujuh ketua MPR kan bukan hak saya, haknya Demokrat. Pak SBY memberikan pada saya karena kita waktu itu udah hitung-hitungan kalah 110 suara gitu. Menang juga 17, ya sudah takdir ya gitu. Berarti salah pendapat orang atau dugaan orang yang mengatakan Zulhas itu bisa jadi menteri karena mendorong 3 periode itu PAN-nya. Bener nggak itu? Ya yang berpendapat gitu boleh aja. Ya. Tapi kan kalau tentu kan politik seni ya, seni.
nggak bisa cuma marah-marah gitu ya. Ya tentu perlu proses, endurance ya, perlu lobby, perlu meyakinkan pihak lain, banyak hal yang mesti kita kerjakan. Kita akan bicara banyak soal politik nanti. Saya mau fokus dulu karena kerja Pak Menteri ini nggak main-main ini. Di bagian perdagangan ini semua mata menyorot. Ada kasus yang setengah berjalan di Kejaksaan Agung cukup serius. Yang melibatkan hajat hidup orang banyak, terutama orang Indonesia yang suka sekali gorengan gitu kan. Minyak goreng ini mau dibilang kita nggak perlu minyak goreng, tapi faktanya kita setiap hari makan gorengan kan, faktanya begitu. Nah, menarik juga apa yang Bang Zulhas katakan, nggak ada tuh mafia minyak goreng di Kementerian Perdagangan. Faktanya ada proses hukum berjalan di Kejaksaan Agung loh. Ada yang nakal tuh di mana-mana ada. Ada yang culas di mana-mana ada. Tapi kalau dikatakan mafia itu, bayangan saya itu kayak film Godfather gitu ya. Kayaknya bunuh-bunuhan sana sini, itu nggak ada menurut saya. Tapi ada yang culas, ada yang greedy, ada itu tentu ada. Apalagi di mana-mana ada, dan apalagi ini kan ada prospek keuntungan yang besar ya. Baik di pihak masyarakat, pengusaha maupun di pemerintahan. Itu saya kira itu tugas kita untuk kita perbaiki. Iya, tapi kan kalau dilihat ceritanya itu kan lumayan juga bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan mengatur dalam tanda kutip keuntungan mereka melalui jalur pemerintahan kan. Itu nggak bisa dikatakan mafia juga menurut Bang Zulhas. Ya, saya masih mengatakan ya ada yang bermain, ada yang nakal, ada yang serakah, ya ada yang culas, itu ya tentu ada. Karena kalau bayangan saya itu gini loh, kita juga syukuri gitu, jangan terlalu juga kita menghukum apa-apa itu kita tuh paling jelek di dunia gitu ya. Nah, kita ini lumayan ya, memang 24 tahun kita reformasi ini kan banyak juga yang bagus, bahwa ada yang kurang iya gitu, nggak semua juga jelek. Proporsional lah penilaiannya. Iya proporsional gitu. Jadi pengusaha juga ada yang bagus, yang jelek ada juga, politisi juga begitu gitu. Di mana-mana memang begitu. Nah, ini terkait minyak goreng. Ada dispute yang lagi-lagi ada di dalam pemerintah soal minyak goreng curah yang katanya masih diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tingkat ekonominya masih rendah dan kemudian ada di pelosok sana begitu. Minyak goreng curah relatif lebih cocok buat mereka. Tapi ada sebagian lagi yang mengatakan nggak boleh minyak curah, supaya tertib kita bikin minyak goreng kemasan. Posisinya Pak Menteri Perdagangan terkait itu gimana? Gini, saya panjang sedikit gitu. Ini kan berkah ya. Ini kan harga-harga bagus ya. Mestinya tuh pengusahanya senang, rakyatnya senang, petaninya senang, pemerintah senang, semua pihak senang gitu. Mestinya. Lah ini kok jadi bencana itu loh. Itu yang saya nggak habis pikir ya. Tentu yang paling bertanggung jawab tentu Kementerian Perdagangan, walaupun di sini ada perindustrian, ada Kemenko dan lain-lain ya. Tapi saya katakan waktu rapat pertama dengan teman perdagangan, saya duduk di sini karena kesalahan kalian. Pak Menko bidang maritim ngurusi minyak goreng, itu kalian mesti tanggung jawab. Bayangin mas dampaknya ya. Dampaknya pengusaha sekarang tangki penuh. Sesak mas, nggak dapat apa-apa. Ekspor belum dibuka katanya. Ada, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Kemudian karena tangki penuh, nggak produksi, harga tandan sawit itu kan jadi murah. Turun. Ya orang-orang ya lain 4.000, 5.000 di negeri seberang, di kita cuma 1.500. Petani teriaknya sekarang gitu ya. Terus kita susah dapat minyaknya, mahal. Masyarakat teriak. Pengusaha teriak, pemerintah nggak dapat pajak teriak, langgan luar negeri teriak nggak dapat minyak gitu ya. Jadi bumerang. Dan ini kalau diteruskan tidak ada langkah-langkah yang konsisten dan cepat, kan berbahaya sekali, bisa ngamuk masyarakat, gitu. Bisa ngamuk ibu-ibu. Oleh karena itu memang saya diberi tugas khusus oleh Bapak Presiden, walaupun banyak meragukan tentu ya. Tapi saya meyakini dengan background yang saya punya, ini. Apa background yang Abang punya terkait dengan minyak goreng? Saya sebelumnya juga kan terlatih di perdagangan ini ya, distribusi, saya juga di industri, saya juga pernah distribusi produk, jadi puluhan tahun saya juga menggeluti bidang ini. Bidang bisnis lah. Iya, dan bidangnya retail begini. Nah, oleh karena itu kita gerak cepat, yang saya sudah dirumuskan bersama, saya meyakini ini bisa kita jalankan. Saya memang minta masyarakat dan lapor Pak Presiden, target saya 1 bulan. Tapi saya yakin 2 minggu selesai ini. Yakin? Yakin saya. Kalau nggak kita tagih lagi nih 2 minggu kemudian. Nanti kita beli produk sini lagi. Apa yang selesai di 2 minggu? Target saya satu bulan. Oke.
14.000 sampai di tempat D2 itu distributor kita, atau tempat kalau istilahnya itu udah dimengerti seperti pom bensin. Itu ada puluhan ribu, ya, ada puluhan ribu titik. Nanti kita akan mulai mungkin Jumat saya akan umumkan di teman-teman media kerjasama layanan masyarakat ya, di mana Bapak Ibu masyarakat ingin dapat 14.000 ini loh tempatnya, kita akan sampaikan. Saya sudah langsung bentuk task force crisis center 24 jam. Kalau tidak harganya tidak 14 berapa? Kalau barangnya tidak ada, report segera sehingga kita bisa tanggulangi secara cepat ini. Nah jadi melalui barangnya ada ini? Ada sekarang. Karena nggak ada pilihan. Ada yang mau main-main lagi, siapa yang mau main-main? Pengusaha mau main-main, tangkinya penuh, dia akan mati sendiri. Gitu. Jadi memang ini saling memerlukan, saling memerlukan. Nah, jadi melalui Simira distribusi yang curah kita berjalan, kemudian ada juga melalui Pazle itu, ya itu si Gurih dan BUMN kita, ya. Jadi ini akan jalan dengan distribusi yang sudah diatur secara konsisten. Karena kemarin itu kan ada juga katanya DMO tapi yang untuk biofuel dihitung juga gitu. Itu kan beda sebetulnya. Nah, ini satu. Bersamaan dengan itu, saya hari Kamis sore malam akan rapat. Sekarang lagi gerak cepat teman-teman di Kemendak untuk mengurus perizinan kemasan sederhana. Karena harus ada izinnya, kemasannya, bentuknya, izinnya, macam-macam lah di POM ya, untuk edar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini beberapa hari yang selesai. Kamis malam saya akan undang para pelaku usaha agar selain curah, ini kita akan memakai kemasan sederhana, yang ya seperti kita lihat di supermarket. Dengan kemasan sederhana itu maka dia bisa masuk di supermarket, di Indomaret, Alfamart, di mana-mana udah bisa diterima. Curah nggak bisa. Nah dengan dua cara itu yang bersamaan saya kira bisa jalan. 2 minggu, paling target sebulan lah itu sudah bisa dapat. Demikian mudah cerita ini apa? Tidak mudah, ini kan ya, artinya begini, demikian simpel cerita Pak Menteri itu. Kenapa yang kemarin-kemarin itu sulit sekali? Ada masalahnya di mana? Mungkin belum bahasa gaulnya belum ngajar. Belum ngajar, atau mungkin kurang apa ya, gini Mas Vito. Memang saya nggak tahu ya, takdir kali ya. Ya kan dulu Menteri Perdagangan Bu Mary ya kita tahu lah ya. Itu memang bagus, berhasil meningkatkan kerjasama luar negeri gitu ya. Diganti Pak Gita juga sama hebatnya ya. Pak Lembong juga sama hebatnya gitu. Pak Lutfi juga sama hebatnya gitu ya. Nah cuman pas saya ganti saya kan biasa becek, mungkin udah biasa ke pedagang-pedagang, udah biasa ke pasar, sudah biasa nginjak sawah gitu ya. Nah, mungkin saya akan menekuni sehingga yang sudah maju itu, yang di sini juga bisa kita seimbang antara dalam negeri dan kerjasama luar negeri atau ekspor itu bisa kerjasama dalam negeri. Ini satu dan bulan. kalau kita tekuni dan konsisten, saya yakin bisa ya. Selesai. Oke, nggak usah 2 minggu lah, 1 bulan target selesai. Iya. Kalau nggak ini jadi burden buat Pak Menteri nih karena sudah janji. Ini semua orang bilang apa katanya kursi panas. Ya untuk demi penugasan dari Bapak Presiden yang tidak pernah saya cita-citakan untuk masa depan saya harus siap. Nggak ada kata tidak siap. Kementerian Perdagangan itu juga kerap menjadi sorotan karena mereka yang kemudian sering menjadi sasaran suuzon ya. Karena suuzon karena belum ada bukti-bukti yang konkret kecuali seperti yang saya katakan di Kejaksaan Agung prosesnya tengah berjalan. Semua kuota itu kan ditentukan di sana. Import itu kadang-kadang kerannya di sana dan wah itu Kementerian Perdagangan tempat basah tuh enak banget tuh. Nah, bagaimana kemudian Pak Menteri bisa menyesuaikan fungsinya sehingga itu tidak terjadi lagi? Bagus sekali Vito. Saya biasa kerja itu totalitas. Jadi hari Rabu saya dilantik, saya langsung karena begitu saya serah terima, suasana di Kementerian Perdagangan tuh lesu. Orang takut semua tuh. Waktu saya undang rapat itu banyak yang telat-telat gitu. Jadi memang suasana itu seperti mencekam. Saya lihat ini nggak bisa kerja. Kalau begini situ nggak bisa. Oleh karena itu saya bertamu ke Jaksa Agung. Kita sampaikan, Pak, saya dapat tugas dari Presiden, ini harus dalam cepat bisa turunkan, Pak, saya mau dukungannya. Yang kalau yang bandel ya sikat, Pak, tapi saya mau kerja agar orang ini tenang, gitu ya. Oleh karena itu nanti kita akan dipayungi kerjasama. Saya juga sudah minta staf khusus dari Kejaksaan Agung yang bisa memeriksa dan
kita nanti akan menerapkan apa yang disebut dengan fakta integritas, Mas. Oke. Jadi kalau proses apa yang akan saya tanda tangani, mulai dari fungsional harus teken. Eselon 2, kalau ada 3 teken. Kalau ada eselon 2 teken. Eselon 1 teken. Sekjen teken. 5 orang teken menyatakan apa yang kita kerjakan, karena saya sudah sampaikan sama mereka, atasan kita adalah peraturan perundang yang berlaku gitu. Nah, kalau sudah sesuai semua dan apa yang peraturan perundangan, baru nanti saya semua akan bikin fakta integritas itu. Dan kita juga akan, kalau dengan KPK sudah katanya, dengan Jaksa Agung akan segera kita laksanakan. Gitu. Jangan kemudian ya semuanya kita import. Pak Presiden itu kan selalu memarahi menterinya, kenapa kamu selalu import? Wajar saja barangkali karena alatnya lebih reliable barangkali. Tapi kan banyak sekali barang komoditas terutama di Kementerian Perdagangan yang barangnya ada di Indonesia tapi tetap import dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga dan lain sebagainya. Saya setuju. Ujung-ujungnya kan ya kita sekali lagi suuzon bahwa itu kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu. Betul. Gitu. Jadi memang makanya setelah itu saya juga langsung ketemu dengan Menteri Pertanian. Menteri Pertanian itu kan sampai protesnya keras ya. Dan saya sepakat. Contoh, saya mengatakan bawang merah mahal. Terus cabai rawit mahal. Saya mengatakan ya boleh dong sekali-sekali petani kita dapat bonus. Masa kalau mahal terus bawang merah harus import, berapa banyak petani di Tegal di Brebes, saya nggak setuju. Jadi ya sudah, karena itu ada musim, nanti atau biasanya terbalik. Kementerian Pertanian menyatakan ready, Kementerian Perdagangan bilang nggak ada barangnya, karena itu mereka mengeluarkan kuota import untuk melakukan import. Belum lagi kita bicara tentang urusannya sama Bulog juga. Ini 3 lembaga yang dalam perjalanan proses pemerintahan dari rejim ke rejim selalu ada dispute di antara ketiganya karena masing-masing pegang data yang berbeda. Apa yang dilakukan? Kemarin kan udah ketemu Pak Mentan. Data boleh beda, tapi kan kita ada rasa, Mas. Kalau saya saya ada rasa gitu. Misalnya bawang merah, kita bisa nanam kok. Kalau mahal sedikit, karena memang kenapa orang rakyat kita dapat bonus sedikit gitu. Ya kalau itu diminta import, saya nggak akan mau. Gitu. Satu lagi saya di ini akan kita catat loh, Bang. Ini iya dong, boleh. Saya nanti kalau pada akhirnya import juga nanti kan. Iya, kan bisa, saya kan direkam, ada jejak digital. Kan? Iya. Terus misalnya saya di Kemendak itu kan ada bagian Dirjen Perlindungan Konsumen. Nah, itu bagaimana ceritanya? Ada jeruk kering segala macam itu bisa masuk. Itu namanya buah lengkeng itu sini banyak itu bisa masuk. Gimana ceritanya? Siapa yang kasih izin? Kita lah. Kamu ada Dirjen Perlindungan Konsumen. Itu siapa yang dilakukan? Gitu ya. Iya. Nah, itu kan juga tadi juga saya rapat ya. Karena mereka takut semua. Akhirnya ada beberapa komponen untuk industri lokal telat, nggak disetujui. Saya bilang jangan main-main. Kalian ini dibayar dari pajak rakyat. Kalau orang itu produksi, ya harus Januari bahan bakunya ada. Ini udah bulan Juni nggak ada, 6 bulan. Dia bayar listrik, dia bayar pegawai. Bayangin itu menderitanya. Jadi jangan karena kita takut terus orang menderita berkepanjangan gitu. Bayangkan kalau dia tutup pabriknya, berapa banyak orang nggak kerja. Jadi harus ada semangat itu, Mas. Itu. Ada kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan atas pertemuan kemarin? Ya, dan memang ada sepakat kami, dan memang kebetulan hubungan saya lumayan dekat ya. 20 tahun kami berteman ya bulan Maret. Jadi dan kalau lihat dari fatsun politiknya, Nasdem sama PAN nggak punya isu lah. Iya, dan kami kenal lama, lama. Bahkan putrinya titip saya dulu kan di DPR. Jadi dekat, kita bisa telepon apa dan sebagainya. Jadi cepatlah bisa menanggulangi, tentu untuk kepentingan Merah Putih yang lebih besar gitu. Iya. Kalau Bulog gimana? Bulog saya belum memang, belum. Nanti pada saatnya saya akan ketemu juga. Oke. Ya. Kembali lagi ke komoditas pangan yang tinggi harganya. Cabai merah terutama 130.000 per kilogram kalau saya tidak salah hari ini, dan orang Indonesia selain suka gorengan juga suka pedas kan gitu kan. Ada upaya taktis yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya memang itu kan domainnya Kementerian Pertanian ya. Nah, itu Pak Sahrul sudah bagus ya, dia itu kan musiman ya Mas ya. Jadi kalau musim tertentu memang produksinya turun. Tapi sekarang sudah menerapkan apa disebut nggak tergantung musim. Dengan istilahnya itu apa namanya itu pakai tutup itu. Jadi cuaca diatur. Nah, itu sudah mulai dikembangkan. Saya kira kalau sudah kan di Vietnam, di Thailand begitu kan, nggak tergantung lagi pada cuaca. Nah, saya kira kalau kita sudah terapkan itu, bawang merah mudah-mudahan. Lain bawang putih memang kita nggak tumbuh, atau gandum kita kan nggak bisa tumbuh. Kedelai juga. Kedelai susah sekali Mas. Kedelai itu sulit sekali. Saya beberapa tempat yang cocok itu misalnya di Jember ya cocok. Kedelai sekali tanam nggak bisa lagi. Mesti pindah lagi lahannya. Jadi memang
tidak mudah ya, seperti kedelai, bawang putih, gandum memang kita nggak bisa. Kalau itu ya boleh buat. Gitu. Ya. Ini juga kita dihadapkan dengan kenyataan perang yang berlarut antara Ukraina dan Rusia yang juga berdampak pada banyak faktor. Ya. Perekonomian Eropa sudah mulai dalam kondisi hampir krisis katanya, kalau tidak mau dikatakan sudah 10% krisis. inflasinya, Mas. Ya, gitu. Ancaman inflasinya tinggi dan kemudian selanjutnya adalah ancaman stok pangan. Iya. Sekarang ayam dan lain menyelamatkan masing-masing. Kemarin kita sedang kabinet, ada 60 negara yang terancam gagal. Iya. Gitu. Ya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan? Kita kan kalau kita bilang kita self sufficient juga tidak, gitu kan? Kita masih tergantung sama produk luar, terutama gandum. Kita nggak bisa makan roti kalau nggak ada gandum yang kita import. Begitu juga nggak bisa makan tempe, tahu, oncom dan lain sebagainya kalau nggak ada kedelai yang kita import. Apa yang langkah antisipasi yang bisa kita lakukan untuk Nah, sebetulnya kita kan tanahnya luas, subur ya. Masa ya tentu jangka panjang ya. Iya. Ini kan jangka pendek ya, kita kan bicara dalam hitungan bulan. Kalau hitungan bulan kita juga kan misalnya nanam porang itu 6 bulan panen ya. Kita nanam ketela 3 bulan 6 bulan panen. Kita nanam pisang 6 bulan panen. Sebetulnya kita ini cepat asal mau gitu ya. Ya, nanam apa aja coba. Apalagi kita singkong. Saya ke Amerika Latin tuh rotinya bukan dari gandum, tapi dari singkong. Semua kalau kita ke sana dari singkong bahannya. Jadi kita harus diversifikasi. Iya, saya kira itu. Dan ini kan peluang karena harga bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti sampaikan sejujur kepada masyarakat. Memang harga naik, tapi sedikit. Pemerintah all out habis-habisan memberikan subsidi sesuai batas maksimal kemampuan pemerintah. 500 triliun lebih. Kalau kita pergi ke Singapura, ke Thailand, beli beras sudah 20.000 lebih. Di sini 10.000, 11.000. Kalau kita pergi keluar ya, kemana? Naik motor, kita akan bayar bensin 12.000, di sini 7.000. Gas 7.000, di luar sudah 12.000. Subsidi 500 triliun per tahun. Bayangan berat. Tapi pemerintah untuk membela masyarakatnya itu komit. Oleh karena itu naik tapi sedikit. Nah, ini yang kita minta dimengerti, dijelaskan, dan saya percaya masyarakat kita akan memahami. Karena kalau tidak nanti bisa jebol keuangan pemerintah, yang dagang juga nggak bisa survive ya. Tentu akan merugikan semua. Untuk antisipasi ada nggak upaya-upaya, misalnya kita beli duluan deh, kita impor duluan dalam waktu dekat supaya ada ketersediaan stok sehingga tidak perlu gonjang-ganjing duluan gitu? Memang tentu itu akan kita kaji, tapi saya seminggu 2 minggu ini saya ingin satu fokus minyak 14.000 di tempat yang sudah ditetapkan itu. Itu dulu ya? Itu saya. Itu dulu ya? Memang itu dulu waktu saya jadi menteri dulu, karena dulu ada juga pernah kita malam keris begini ya. Itu dulu berasnya kita beli, tapi pengirimannya sesuai jadwal. Jadi beli duluan setahun bahkan dulu. Karena kalau makan nggak ada gimana gitu. Iya. Daripada hedging mendingan beli di awal gitu. Iya, dibeli tapi nanti ngirimnya diatur gitu. Dicicil gitu ya. Diatur, ya. Oke. Mari kita bicara tentang politik sekarang. Ini menarik juga melihat potret PAN. Kalau dikatakan endurance, Pak Menteri katakan atau Pak Ketum katakan tadi, endurance itu menjadi penting dalam politik. Kita lihat memang dalam perjalanan PAN sebagai partai politik penuh dengan onak dan duri, nggak mudah. Partai yang sebenarnya selalu di tengah begitu ya. Orang bisa a priori dalam survei selalu mengatakan nggak akan lulus threshold, akhirnya lulus threshold gitu. Tapi kondisi sekarang tidak mudah. Pak Amin Rais yang harus diakui bisa dikatakan sebagai magnet di Partai Amanat Nasional memutuskan untuk keluar dan membuat partainya sendiri. Kalau dikatakan soliditas Partai Amanat Nasional sekarang ini, saya tidak tahu, tapi kelihatannya so-so saja mengingat apa yang terjadi dalam kongres sebelumnya. Posisi PAN juga yang kadang-kadang ada di luar pemerintahan dalam konteks Jokowi, karena kita mau motret Jokowi 2014-2019. Sebelumnya tidak ada, menjadi ada. 2019 mengulangi lagi, sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Nah, ini filosofinya apa sih sebenarnya? Atau ini sebenarnya simple satu kata aja, survive gitu aja? Ya, kita tentu punya ideologi jelas ya. Orang kadang memang kita kelemahan kita mungkin kurang bisa menjelaskan. PAN saja bisa disalah mengerti. PAN itu apa sih? Gitu ya. Sederhana Mas, ini PAN itu logonya matahari. Matahari itu memberikan cinta, kehidupan, kasih sayang, nggak pernah beda-bedakan.
nggak bisa sama. Yang pakai kerudung, nggak pakai kerudung, Islam, Kristen, kasih sayang yang sempurna kepada semuanya gitu. Nah tentu ada taktik ya yang jangka pendek. Kalau ini fanatik gitu ya. Jadi itu memang kita kan partai nomor 8 sekarang. Kadang-kadang memang harus pintar-pintar. Pintar kan nggak bisa, kita kan tidak besar ya. Tentu apapun kalau voting ya kita kalah. Bikin undang-undang kalah, bikin apa kalah karena kita memang. Dan kadang-kadang terus terang publik juga nggak konsisten. Gitu ya. Kalau marahnya sama kita, tapi nanti kalau pemilu yang dipilih itu lagi, itu nggak konsisten. Pilih dulu dong kita. Kalau kita pilih kita nggak benar, kamu marahi. Tapi gitu. kan orang akhirnya begini, kok PAN nggak istiqomah sih istilahnya, pilihan itu kok bisa mencela-mencela, hari ini tempe besok kedelai dan apa namanya nggak bisa dipegang nih. Kadang-kadang kita ngelihat dia ke kiri, kadang-kadang kita ngelihat dia ke kanan, atau itu sekali lagi. Ya kita ada taktik how to survive. Gimana kita ini bisa nggak mudah kan survive gitu. Nah, jadi realistis aja lah ini ya. Iya, realistis. Tapi kita punya prinsip ada nggak sih kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu prinsip dalam politik ada nggak sih? Itu kan ada yang taktik ya, ada yang memang menjadi platform kita. Ya, platform kita itu kita ini partai terbuka, inklusif, rasional, ya, waras, yang ingin membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju dengan membuat kepersatuan. Dengan persatuan maka kita bisa berdaulat, dengan berdaulat maka ada kesetaraan. Nah, ini kita sulit sekali mewujudkan karena kita kan misalnya omnibus law, kita kan kecil. Kalau kita nggak ikut, kita nggak bisa bertarung. Ya. Akhirnya kami ikut bertarung, dari 1000 dim ada 200 yang kita pertahankan. Lumayan terutama pendidikan gitu. Jadi itu cara-cara mungkin di publik, kok ikut ya jelek. Tapi kalau kami nggak ikut, itu pendidikan yang lepas ya, juga. Lepas semua gitu. Ya kita mending bertarung gitu. Itu kira-kira. Kalau ngelihat potensinya gimana, Pak Ketua Umum ini dari Pak Menteri berubah jadi Pak Ketua Umum, potensinya di 2024 bagaimana? Ini masih ada waktu 2 tahun lagi untuk menyiapkan. Gitu, ya. Sementara saya lanjutkan, sementara sepertinya sekarang PAN itu menari di atas gendang Golkar. Ketika kita bicara KIB, Golkar menggandeng partai-partai yang lebih kecil dari mereka, P3 dan PAN, dan kemudian ayo menari bersama kami, gendangnya gendang Golkar. Sampai sejauh mana kemudian itu tetap memberikan confidence kepada konstituen akar rumput PAN sekarang dan calon konstituen yang akan digait oleh PAN di 2024. Jadi memang KIB itu lahir gini. Nah ini kan mesti dua. Gak mungkin Golkar sendiri, gak mungkin saya. Bareng-bareng lah ya. Saya nggak bisa mengatakan ini ide saya atau enggak, tapi ini bareng-bareng ya. Nah kira-kira idenya itu begini, kita pengalaman kita dulu kan 2004 nggak ada masalah, 2009 nggak ada masalah, 2014 kok jadi masalah, 2019 jadi masalah karena calonnya 2 gitu. Dan menurut survei orang udah jenuh itu ribut kan. Kita bisa nggak berteman, tapi teman kita temenan gitu. Jadi kita sebetulnya satu komunitas kan kita ini satu keluarga. Oleh karena itu orang udah jenuh itu saling menghujat, udah jenuh lah 90% udah nggak mau. Apa sebab? Salah satu sebabnya itu calonnya 2 gitu. Nah idenya ini kita ingin jangan 2, 3 dong. Gitu. Nah 3 itu pengalaman kita nggak masalah ya. Nah oleh karena itu tadi Vito mengatakan perubahan geopolitik yang luar biasa. Lah kita ini mau kemana, ya kan? Ya supremasi Tiongkok, Amerika, ada perang Rusia. Ini kita ini mau kemana gitu? Kita bisa mengambil manfaat seperti apa? Dan kita apa yang harus kita lakukan? Nah kita merumuskan itu. Itu yang kita rumuskan, harus kita sepakati. Nah itu dalam proses, belum jadi semuanya. Itu idenya. Kami memang belum bicara capres. Ada yang mengatakan ini disediakan untuk capres tertentu. Untuk ini rekayasanya Pak Jokowi. Kadang-kadang memang sedikit-sedikit Pak Jokowi terus ya. Saya juga minta maaf. Ini mohon maaf ya. Saya tanya Pak Erlangga, udah lapor nggak? Karena menteri saya kan enggak. Pak Rasul lapor enggak? Enggak Pak, katanya. Satu kalau lapor, nanti kalau enggak boleh gimana? Nanti aja kalau sudah selesai kita baru lapor. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kira-kira gitu. Jadi memang ini ya untuk kepentingan partai bareng-bareng dan kepentingan Indonesia gitu. Ya itu. Tapi kan ini kita belum pernah punya presidennya ya. Bagaimana kemudian koalisi itu dibentuk yang
platformnya kurang lebih ya bisa debatable lah, masih bisa ditawar lah. Tapi kan kemudian kan konstituennya bisa saja benar-benar berbeda. Apalagi P3, PAN dan Golkar itu kan beragam sekali gitu. Belum pernah ada presidennya bergabung sejak jauh-jauh hari untuk mengikat diri, punya perjuangan bersama, padahal di saat yang sama mereka adalah kompetitor satu sama lain, memperjuangkan suaranya masing-masing untuk kemudian maju ke depan. Itu belum pernah ada presidennya gitu. Jadi orang kemudian agak aneh nih ngelihatnya gitu. Ya boleh saja ya dia berpendapat macam-macam itu, ada yang untuk Ganjar, ada yang untuk Anies, ada itu boleh aja. Karena memang tentu semua boleh aja. Tentu bagi kita perlu menjelaskan itu kepada publik. Dan yang paling penting ini Vito, kami ikhtiar ya. Tentu berbuat menuju kebaikan itu kan jalannya nggak lurus ya, kadang-kadang terjal. Itu kan tahu, itu kan Wapres itu setengah jam mau daftar baru Pak Ma'ruf kan. Jadi ya politik begitulah. Tapi kan kita harus ikhtiar. Gitu. Ini bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar. Nanti bagaimana? Ya mungkin kami mau 100, mungkin dapatnya 50 ya nggak apa-apa. Dan itu artinya tidak menutup kemungkinan juga di tengah jalan KIB kita nggak bisa jalan bareng nih, kita jalan sendiri-sendiri. Mungkin saja itu terjadi. Saya orang yang optimis gitu. Ya, optimis ya. Apa yang mengikat Pak Menteri, Pak Ketum? Apa yang bisa mengikat kalau Capres nggak mengikat? Perjuangan apa yang kemudian bisa mengikat tiga partai ini? Sekali lagi konstituennya berbeda, fatsunnya saya bisa katakan berbeda-beda, lingkupnya juga berbeda-beda. Ya tentu begini, secara jujur tiap partai politik tentu punya pikiran, punya kepentingan, itu wajar. Golkar, partai pemilu nomor 2, Pak Erlangga ingin jadi capres, itu haknya beliau, pantas, wajar. Pak Arso juga tentu punya perhitungan, partai mana soal juga itu. Tapi kami diikat oleh satu cita-cita, kesamaan perjuangan, kita ini mau kemana gitu. Nah ini yang sedang kami rumus. Misalnya sekarang dunia misalnya ya gitu ya. Saya baru dari Amerika itu, di sana itu Biden itu sudah melarang Islamofobia, nggak boleh lagi. Dan di sana hari-hari diskusi Yahudi, Islam, Kristen biasa. Kita di sini baru mulai. Di Timur Tengah terbalik. Loh, Arab Saudi itu sudah niru Dubai, niru Qatar. Di Jeddah sudah ada UKNC macam-macam ya kan. Loh kok di sini tambah keras kan kita balik gitu. Ya ini kita ini mau apa gitu ya. Belum persaingan dunia kayak gini, belum perubahan geopolitik yang tadi disampaikan. Nah kita ini mau apa gitu. Saya kira itu penting sekali mesti kita rumuskan. Nah itulah yang mengikat kami bertiga. Di samping tentu partai politik punya kepentingan. Saya ada, P3 ada, Golkar ada, itu nggak bisa dipungkiri. Kabarnya PAN akan menyelenggarakan Rakernas dalam waktu dekat? Kami sekarang sedang PAN Milih namanya. PAN Milih itu dimulai dari kelurahan, kecamatan, nanti diputuskan di kabupaten. Prosesnya berapa lama itu? Itu kira-kira 1 bulan. 1 bulan. Ya. Berarti bulan Agustus, bulan Juli. Bulan Juli. Juli sampai kabupaten. Kemudian kabupaten banyak itu yang 540 itu akan dibuat di provinsi. Itu kira-kira di Agustus ya, Agustus awal. Nah oleh karena itu kita akan Rakernas nanti di akhir Agustus. Rakernas akan mengeluarkan nama? Nama, iya. Nama-nama yang dari kecamatan ke kabupaten sebulan, kabupaten provinsi nggak sampai 1 bulan, baru kita Rakernas gitu. Jadi 3 bertahap gitu. Nanti berapa nama kira-kira yang akan keluar? Belum tahu. Nanti kalau daerah kan mereka bebas saja. Nggak di tingkat nasional apakah nanti kita seperti? Kan ya nanti di provinsi kayak apa, baru di kita. Mungkin kita ya karena kita tadi itu maunya 3 pasang, mungkin 3 pasang bisa juga. Terakhir barangkali Pak Ketum, apa yang Bang Zulhas tadi katakan sebagai orang yang optimis, ya harus begitulah karena memperjuangkan partai politik harus optimis. Tapi pertanyaannya apa yang membuat Abang yakin dan PAN yakin bisa selamat di 2024? Hitung-hitungannya seperti apa? Ini agak banyak dikit ya. Tentu kami menyadari Pak Amin bikin partai umat, tentu saya ada yang keluar. Berkurang iya. Karena Pak Amin partai umat, partai Islam. Kami partai inklusif terbuka, beda Mas. Yang ingin syariat Islam, partai Islam silahkan ke sana. Tapi sebaliknya saya juga tambah gitu. Saya ke Jawa Tengah, seluruh bupati terima saya.
sekarang ya. Saya ke tapal kuda, pondok-pondok terima saya. Jadi ada turang tapi juga ada tambah. Nah, hubungan saya bagus dalam politik masing-masing, kita saling mendoakan. Nah, kemudian saya lihat trennya, awal-awal kami ini kan 0,8, 1%. Iya. Kemarin ada survei kami 4,4, 3,6, itu belum pernah Mas. Gitu, belum pernah. Belum pernah PAN tuh, bahkan sebulan mau pemilu, itu biasanya 2 gitu. Itu sebulan sebelum pemilu. Ini kan masih jauh, saya sudah 3,6, sudah 4,4. Itu jarang-jarang tuh ya? Jarang, belum pernah. Kemarin-kemarin tuh jarang. 0,8, 1,1, paling tinggi 2 deh. Orang selalu memprediksi PAN akan Iya, ya selesai. memang begitu, di 1,8, 2 gitu. Ini kok saya juga surprise. Kader-kader juga semangat. Bisa 4,4 gitu, kaget juga kita. Jadi itu saya kira, ya tentu kita nggak terlena, kita juga bekerja keras. Ya. Tidak ada kesuksesan tanpa bekerja keras dan soliditas. Gitu. Jadi gini juga, kenapa sih optimis? Dulu saya punya Menko, punya Menteri, punya macam-macam, tapi di zaman Partai Amanat Nasional tidak punya Menteri, ya, tidak punya apa-apa kita. PAN bisa punya kantor besar, karena ada soliditas kader, patungan, betul-betul patungan, gitu ya. Kita punya tabungan besar sekarang, punya tabungan, bisa dicek transparan. Itu seluruh DPRD Kabupaten Provinsi nabung, Mas. DPR RI nabung, semua nabung. Belum pernah sejarah PAN ini punya tabungan segitu besar, belum pernah 20 tahun lebih. Tapi padahal bukan partai berkuasa. Bukan. Jadi saya kira kalau kita totalitas dalam berjuang, dalam ikhtiar ya, kemudian kita tulus dan tidak khianat, ada jalan gitu. Saya meyakini ada jalan untuk berprestasi. Target di 2024 seperti apa? Kita 2 digit ya, 2 digit itu 1.0 itu ya 2 digit namanya. Artinya apalagi kalau 11 gitu ya. 10 aja kita sudah 2 digit. Targetnya double digit. Itu iya. Cukup ambisius loh itu. Ya kan kami udah 44. Ya, harusnya kan kalau kemarin kami hitung kemarin tuh saya bisa dapat 58 mestinya. Cuman kan kena musibah di Jawa Tengah. Saya 8 kursi lu hilang semua gitu. 8 kursi hilang semua. Ada 2 jadi diambil pihak lain. Ya pakai undang-undang sih yang disebut dengan pemungutan suara ulang, dari menang jadi kalah gitu. Terakhir barangkali Pak Ketua, 3 periode udah selesai nih ya, nggak ada perjuangan-perjuangan lagi ya. Kita butuh komitmen itu karena jangan-jangan nanti di ujung sana tiba-tiba, yuk kita sidang istimewa yuk, ternyata muncul lagi. Amandemen itu kalau mau terjadi zaman saya, kalau mau terjadi, itu nggak terjadi. Jadi kalau sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Sudah punya calon, partai sudah punya konsolidasi, koalisi. Oke. Baik, Pak Menteri, sukses untuk kerjanya. Kita lihat 1 bulan ya. Kalau enggak nanti kita balik lagi, kita ngobrol lagi ya. Target 1 bulan 14.000 di tempat-tempat yang sudah kita tentukan, lebih dari 10.000 titik. Dan tercapai ya nanti ya. Insya Allah. Terima kasih, sukses untuk pekerjaannya selanjutnya. Dan demikianlah jumpa kita di Belak-Belakan kali ini. Kita akan jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber lainnya. Sampai jumpa.